Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur atas nikmat yang kita peroleh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, dan nikmat keistiqomahan kita. Maka wajiblah kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan surah Al-An'am ayat 74. Surah Al-An'am ini sudah kita urai di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Ibu Nur Salamah. Alhamdulillah sudah jelas sekali apa yang kita dengarkan tadi. Kita lanjutkan dengan diskusi, kemudian kita baca tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattahizu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Wa iz qala Ibrahimu li abihi azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim kepada bapaknya, yaitu Azar. Atattahizu asnaman alihah. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-An'am 74. Jadi di situ kita lihat atattahizu asnaman alihah. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Maka dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 138 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliatun qala in kuntum qaumun tajhalun. Kami menyeberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai ke suatu kaum yang tetap menyembah berhala, maka Bani Israel itu berkata kepada Musa, hai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Maka jawab Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa menjawab, sesungguhnya kamu itu adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan, kaum yang jahil. Dan dijelaskan juga dalam surah Ibrahim ayat 35,
Iz qala Ibrahimu rabbi ja'al haza balada amina wajnubni wa baniyan an na'budal asnam. Dikatakan Ibrahim berkata, katanya rabbi ja'al haza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah maksudnya, negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembahan berhala. Inilah doa Nabi Ibrahim untuk menghindari anak cucunya menyembah berhala-berhala. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 21, ayat surah 21 ayat 57 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melipukan tipu jaya terhadap berhala itu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Inilah perilaku Ibrahim, kelakuan Ibrahim, keperbuatan Ibrahim. Dia bersumpah kepada Allahnya akan menghancurkan berhala itu sesuai dengan doa mereka. Kemudian di situ Allah Ibrahim melaksanakannya. Lalu maka mereka jawab, na'budu qala asnamam panadhallu laha akifin. Kami nyembah berhala-berhala dan kami senantiasa mentekun menjembahnya. Itulah jawaban oleh kaum musyrikin yang menyembah berhala atas tindakan Ibrahim. Kazalika wa kazalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi wa yakuna minal mukinin. Di situ surah Al-An'am ayat 75 Allah menjelaskan kepada kita, demikianlah kami perlihatkan tanda-tanda kepada Ibrahim, tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di dalam langit dan bumi, walayakuna minal mukinin, agar kami memperlihatkan agar dia termasuk orang yang yakin. Itulah yang disampaikan ayat ini. Kemudian dalam lanjutan penggalan ayat itu, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan. Ini perkataan Ibrahim kepada bapaknya, bahwa bapaknya dan kaumnya itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 76 bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala haza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu Ibrahim berkata ketika malam gelap dia melihat sebuah bintang, lalu dia mengira ini adalah Tuhanku. Kemudian tatkala tenggelam, apalah qala uhibbul afilin. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Jadi dia mencari Tuhannya, dia lihat, kemudian dia bantah sendiri bahwa dia tidak suka yang tenggelam. Arti Allah itu tenggelam tidak mungkin, katanya. Izja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Dari suci artinya dia datang kepada Tuhan dengan hati yang suci. Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Kalau kita menghadap Allah, artinya kita bersihkan hati kita, kita sucikan, sehingga kita benar-benar menghadap Allah dengan sebenarnya. Sucikan daripada kesyirikan dan kepada penyakit hati lainnya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34 Allah berfirman, wa ma ja'alna li basarim min qablikal khuld. Apa min mitta fahuwal khalidun. Di situ dikatakan wa ma ja'alna li basarim min qablikal khulda, yaitu di situ kami tidak menjadikan hidup abadi
bagi seorang pun sebelum kamu Muhammad. Artinya sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang abadi kehidupannya. Kehidupan itu pasti mati. Itulah yang perlu diperhatikan betul, karena sebagai sekarang ini banyak orang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Kalau pada alam ayat ini mengatakan tidak ada yang abadi, selain semua makhluk itu tidak ada yang abadi. Kemudian dilanjutkan, apa imitta pahumul khalidun, jika kamu mati apakah mereka akan kekal. Jika kamu mati, maksud Muhammad mati, apakah mereka akan kekal. Dengan ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya bahwa kalau kamu mati mereka pun mati, kalau mereka mati kamu pun mati. Itu sama-sama mati. Kematian adalah suatu kepastian. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 34 Allah berfirman, ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aksarahum la ya'lamun. Kami tidak menciptakan keduanya dengan hak, tetapi kenyataan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Allah menjelaskan kepada kita. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 74 itu berkaitan dengan ayat 66. Dikatakan pada ayat 74 itu, izqala Ibrahimu di abihi azara attahizu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat yang kita bahas pada akhir ini. Kemudian dihubungkan dengan ayat sebelumnya, surah Al-An'am ayat 66. Apa dikatakan di situ? Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Kul lastu alaikum biwakil. Dan dikatakan, dan kaummu mendustakannya. Apa dipustakan adalah azab. Padahal azab itu adalah benar adanya. Jadi azab itu benar adanya, itu ditunjukkan wahwa, dia itu benar adanya. Lalu kul, katakanlah, aku ini bukan orang diserahi tugas mengurus urusanmu. Nah, itu jadi bukan tugas mengurah urusan. Recording in progress. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Kemudian dalam surah Al-Maryam ayat 41 sampai 48 berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan Muhammad kisah Nabi Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Maryam 41. Kemudian Maryam 42 berbunyi, qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata ke bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolong sedikit pun. Tidak menolong kamu sedikit pun. Yang dilanjutkan dengan ayat berikutnya, 43. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdina siratan sawiyya. Di situ Ibrahim berkata, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepada kamu, maka ikutilah aku, niscaya aku menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, surah Maryam tentang pengikutan di situ, ya abati la ta'budis syaitan innas syaitana kana lirrahmani asiyya.
Wahai bapakku, janganlah kamu nyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian Ibrahim berkata lagi kepada bapaknya, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahmani patakuna lissaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang pemurah, maka kamu menjadi syaitan, menjadi kawan bagi syaitan. Maryam 45. Kemudian pada Maryam 46, Allah berfirman, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Bapaknya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Itulah Ibrahim, perkataan bapaknya kepada Ibrahim. Dan kemudian Ibrahim berkata, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan yang dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik. Kemudian dalam surah ayat 48, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi. Sesungguhnya aku akan menjauhkan dirimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Kemudian aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan doaku, berdoa kepada Tuhanku. Maryam 48. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan surah At-Taubah ayat 144. Allah berfirman, wa ma kana nastighfaru rabb Ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahu halim. Di situ dikata permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka tatkala jelas itu bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berkata pada dirinya, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang lembut hatinya lagi penyantun. Itulah perilaku kesantunan Nabi Ibrahim terhadap bapaknya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu atattahizuna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu menyuruh menyembelih seekor sapi betina. Maka mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Maka Ibrahim menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang yang jahil. Kemudian dalam surah As-Saffat Ibrahim berkata, qala ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Jadi patungnya disembah, kemudian padahal mereka sendiri yang membuatnya. Kemudian mereka berkata dalam surah Al-Yusuf Allah berfirman, qalu tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Di situ keluarganya berkata, ini cerita Nabi Yakub, demi Allah sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruan yang dahulu.
Demikianlah apa yang kita bahas hari ini, bahwa Allah menjelaskan kepada kita itu bagi mereka yang mengikuti mengambil berhala, mengambil sesembahan selain daripada Allah, maka dia termasuk orang musyrik, mereka dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, maka tingkatkanlah keimanan kita dengan ucapan la ilaha illallah. Kita pahami betul bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, yaitu Allah. Itu perlu kita pahami betul ketauhidan kita, sehingga kita tidak tersangkut kepada kesirikan tanpa kita sadari. Demikianlah apa yang kita bahas pagi ini. Kita baca, kita urai ayat-ayat yang kita bahas. Tentu ayat surah Al-An'am ayat 74 ini, mudah-mudahan dengan memahami ayatnya, memahami maksudnya, kita terselamatkan dari apa yang dipesankan oleh ayat ini. Demikianlah harapan kita, semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, maka kita diberikan oleh Allah nikmat keistiqomahan dalam membahas ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dalam membahas ayat, dalam keimanan kita, dalam amal ibadah kita. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Demikianlah harapan kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, sebagai seorang pelajar, tentu apa yang saya sampaikan ini, tentu apa yang saya bacakan, tentu ada kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, atas kesalahan dan kekeliruan itu saya mohon dimaafkan. Demikian, kemudian kepada Allah kami minta ampun agar pembicaraan kita diberkahi dan diridhoi dan dirahmati Allah. Maka ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saad Murti.